telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Baik, terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah berkah berkah. Saya tuh seneng banget Rio kalau ngelihat bunda-bunda itu meskipun udah sore kayak gini tuh masih tetap semangat terus. Iya dong, karena bunda-bunda ini ya memang beliau selalu menjaga teguh kalau puasa itu bukan alasan untuk menjadi lemas. Betul. Puasa harus semangat. Iya. Lemasnya nanti aja pas tanggal tua. Enggak dong, kalau bunda-bunda ini sudah terbiasa, termotivasi, selalu bahagia pada tanggal apapun, mau tanggal muda, pertengahan bulan maupun tanggal tua, selalu bahagia ya Bunda. Amin. Tapi Bunda Sita, aku tuh cemas loh. Kenapa? Kalau bulan Ramadan gini ya, aku tuh selalu mencari masjid yang sekiranya tuh paling cepat selesai. Tarawehnya. Lah gimana habis buka puasa belum makan berat udah tarawih. Masjid belakang rumah sejam. Oke, nggak apa-apa. Iya biasanya. Masjid kompleks sebelah setengah jam. Ya lumayan lah. Oke, ya kan? Nggak apa-apa daripada enggak sama sekali. Tapi kita mau nanya dulu, sejarahnya itu seperti apa sih? Sejarah sholat tarawih dari zaman Rasulullah. Ya baik, supaya kita nggak gagal paham ya terkait dengan sejarah sholat dan sholat tarawih ini, maka kita penting untuk mengetahui bahwa syariat sholat itu dilaksanakan ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj. Itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, tahunnya tahun 10 kenabian. Atau menjelang 1 tahun sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Disitulah Rasulullah menerima perintah sholat. Setelah Rasulullah hijrah, di sana Rasulullah SAW juga mendapatkan berbagai macam syariat-syariat, di antaranya diperintahkan untuk berpuasa dan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat. Lah bagaimana sholat yang seharusnya dilakukan? Dalam sebuah riwayat dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi sahabat itu melihat bagaimana cara Rasulullah sholat, tata caranya seperti apa. Maka berdasarkan argumen ini, shollu kama ra'aitumuni usolli, berdasarkan riwayat ini, kita sholat itu mengikuti sholatnya Rasulullah. Siapa yang paling mengerti sholatnya Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat. Maka para sahabat inilah yang kemudian meriwayatkan bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah, termasuk sholat tarawih. Ya. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah itu bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa sholat, qoma itu sholat, diartikan sholat di sini. Ramadhana, barang siapa sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, ya. Imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan karena hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini muttafaqun alaih. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka dalam konteks berdasarkan riwayat ini, Rasulullah itu setiap Ramadan itu sholat di masjid. Ya, setelah dapat 8 rakaat pindah atau ke rumahnya untuk melaksanakan sholat. Kemudian hari berikutnya demikian. Tapi ketika sahabat itu antusias melihat Rasulullah melakukan sholat seperti itu, akhirnya para sahabat meniru qiyamul Ramadan sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Saat itu belum ada yang namanya istilah sholat tarawih. Maka ketika ditanya oleh para sahabat kepada Aisyah, Sayyidah Aisyah, ya Aisyah menjawab, karena Rasulullah SAW yusolli 11, ya, wala ghairu. Kan begitu.
Jadi Rasulullah SAW setiap malam Ramadan itu sholatnya 11 rakaat. Ya, wala ghairu, tidak selain itu. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huzaimah, oleh Abu Salamah, seperti itu. Maka dipahami di sini bahwa Rasulullah itu sholat pada Ramadan itu 11 rakaat. Ya. 11 rakaat. Tapi Rasulullah juga pulang. Tapi ketika dalam konteks lain, Rasulullah ditanya, mengapa Rasulullah ketika ditunggu di Masjid Nabawi tidak datang pada hari-hari berikutnya? Rasulullah mengatakan bahwa seandainya aku selalu datang di bulan Ramadan kemudian sholat jamaah sama kalian, aku Khawatir. takut ini menjadi kewajiban yang memberatkan umatku. Maka di sini kemudian muncul hukum sunnah sholat tarawih itu, bukan wajib. Tapi Rasulullah menggenapi sholatnya itu di rumahnya. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan Rasulullah menyempurnakan sholat itu di rumah beliau. Makanya ketika Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah, Bunda, itu melihat di Masjid Nabawi kok sahabat ini ada yang sholat sendiri-sendiri, tidak ada kesamaan. Nah, maka kemudian Khalifah Umar, ayo kita berjamaah, jamaah di belakangku. Itu pada masa Umar bin Khattab itu kemudian sholat tarawih itu sebagaimana riwayat yang masyhur dari Abdullah bin Abbas atau riwayat dari Yazid bahwa Umar itu mengomando atau mengkoordinasi sholat tarawih itu menjadi 20 rakaat. Tarawih itu berasal dari katanya Umar bin Khattab, tarawihah itu jamaknya. Jadi jamak ada tarawih itu sholat yang di sela-sela itu sholat itu ada semacam istirahatnya, rehat lah, ada rehatnya, ada jedanya, tidak terburu-buru, ada jedanya. Itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sekaligus juga menjawab ya Bunda, dasar hukumnya sholat tarawih itu memang tidak wajib ya Ustadz ya, tapi sunnah. Sunnah. Iya. Dan Rasulullah juga sempat khawatir kalau dilakukan setiap hari seolah-olah menjadi wajib. Jadi saking taatnya ya Ustadz ya para sahabat ini. Iya. Kalau kita ngelihat gitu ya biasa aja kayaknya. Tapi kita harus semangat ya Bunda, memanfaatkan dan memaksimalkan bulan suci Ramadan ini untuk tarawih. Kita akan lanjutkan tema kita pada segmen berikutnya. Tetap bersama saya Cita dan Rio Oliver di program spesial Ramadan Ceria Berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah oleh Kejaksaan terkait kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, virus ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Masjid Al-Burhan di Rungkut, Surabaya menggelar acara Pasar Kampung Ramadan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur menggelar seni pertunjukan topeng Panji, topeng untuk dunia. Tersangka yang dijebloskan ke lapas kelas 2 Sidoarjo tersebut masing-masing Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Beduran, ahli nasikin dan panitia tim 9 Samion.
puasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dalam program spesial persembahan dari Jawa Pos TV, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Setidaknya ada 2 nikmat yang kita peroleh hari ini, sehingga kita bisa terus menyaksikan sekaligus ikut mengkaji dalam Ramadan ini. Ada 2, yaitu pertama nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Mudah-mudahan 2 kenikmatan ini selalu bisa kita syukuri ya bunda-bunda, sehingga Allah terus semakin melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya tidak sendiri, ada kakak yang cakep di sana yang akan menyapa seluruh jamaah yang hadir di studio Jawa Pos TV. Halo Kak Rio. Assalamualaikum, halo Bunda Sita, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Aduh, hari ini aku senang banget ya, karena dikelilingi sama ibu-ibu ahli syurga. Amin. Amin. Tapi sebelum aku ngobrol sama ibu-ibu yang cantik juga ahli beribadah ya, aku mau ngenalin dulu secara resmi, biar para pemirsa di rumah juga tahu yel-yel seperti apa yang disiapkan oleh ibu-ibu yang satu ini. Yang pertama dulu, yang dari sebelah kiri saya, ini yang hijabnya warna pink-pink ini. Dari mana? Kami dari Majelis Taklim Al-Muti'ah Sidoarjo. Muslimah cantik dalam ketaatan. Tepuk tangan dong. Al-Muti'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bunda namanya Bunda siapa? Nama saya Bunda Wulan. Bunda Wulan. Bunda Wulan, kalau kita ngobrol seputar momen Ramadan Bunda Wulan. Tapi kalau kegiatan dari majelis taklimnya Bunda ini ya selama Ramadan tuh apa Bunda yang pasti ada gitu? Yang pasti ada, ini rencananya ada baksos Ramadan, terus Hotmil Quran, dan juga tausiah. Alhamdulillah. Itu anak pen juga butuh baksos Bunda. Jadi semoga difasilitasi ya Bunda ya. Baik, kita gantian di sebelah kanan saya juga. Ini juga nggak kalah serunya. Nah, bunda-bunda yang pakai hijab warna merah. Ini dari mana? Kami dari Al-Banjari Al-Muti'ah. Sambung istiqomah bersolawat panjang hayat. Al-Banjari Al-Muti'ah. Berkah, berkah, berkah. Terima kasih banyak. Gak usah grogi Bunda. Sampai ganteng ini loh. ambil pakaian dulu dong. Terima kasih banyak. Kita ke belakang, karena yang di belakang gak kalah seru ya bunda-bundanya. Jadi aku akan kenalkan juga, ini ada yang pakai hijab warna biru, biru muda. Ketua regunya sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri, Bunda pegang mic-nya. Kalau gitu, yang pakai hijab warna biru, dari mana? Kami dari Al-Yasmin. Barokah. Alhamdulillah. Al-Yasmin jaya menggapai ridhonya, menggapai ridhonya. Al-Yasmin ikhlas, bahagia, barokah. Alhamdulillah. Bunda, membawahi berapa anggota sih Al-Yasmin? Total berapa anggota Al-Yasmin ini?
36. 36. Mulai dari yang bisa ditata sampai yang nggak bisa ditata ya Bunda ya. Ya, Suka betul. dukanya jadi ketua regu majelis taklim itu apa sih Bunda? Aku tuh penasaran loh. Suka dukanya nggak ada dukanya kayaknya. Sukanya Suka apa? Terus. Apa happy, suka? happy. Yeay. Pokoknya happy lah. Pokoknya happy. Iya. Apa yang paling bikin happy Bunda? Yang bikin happy ya suka diajak. Diajak. Healing-healing sama Healing-healing. Bunda kita. Aduh, aku yang mau ikut buka bersama iya. juga. Iya. Bunda semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Nah, kalau begitu kita balikin aja langsung kepada Bunda Cita. Kalau begitu Bunda Cita, silahkan. Baik, terima kasih Rio. Wah, seru banget di situ kayaknya bunda-bundanya happy terus, bahagia terus. Saya yakin karena ikhlas hatinya. Betul? Alhamdulillah. Baik, pemirsa dan juga bunda-bunda yang ada di studio, kita bersama-sama akan mengambil tema jejak sejarah dan keutamaan sholat tarawih. Semuanya sholat tarawih ya Bunda? Karena semakin akhir Ramadan, itu jamaah semakin mengalami kemajuan softnya. Supaya tidak mengalami kemajuan dan kita tidak menjadi bagian dari kemajuan itu, kita bersama-sama akan mengundang Ustadz Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah MSP untuk menyampaikan tausiahnya. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam bulan suci Ramadan, umat Islam di seluruh dunia, khususnya yang bisa kita saksikan dan kita lihat di negara kita tercinta Indonesia, setiap malam ba'da sholat isya berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat tarawih. Akan tetapi, berbagai macam fenomena terkait dengan penyelenggaraan sholat tarawih senantiasa menjadi dinamika yang terus diperdebatkan karena menjadi antusiasme dan perhatian di beberapa kalangan. Ada fenomena sebagian masyarakat yang melaksanakan sholat tarawih sejumlah 8 rakaat, 4 kali salam, dan juga ditutup dengan witir 3 rakaat. Ada yang melaksanakan ibadah sholat tarawih 20 rakaat dengan 10 salam, ditutup dengan 3 sholat witir dengan 2 salam. Ada juga fenomena yang lain, yaitu melaksanakan sholat tarawih dengan super cepat. Bisa tidak sampai 10 menit, berkisar 13 menit, sudah selesai. Lantas seperti apakah sholat tarawih itu dilaksanakan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya? Tentunya ini tidak lepas dari berbagai macam riwayat yang disampaikan kepada kita melalui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berargumentasi bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Riwayat dari Abu Salamah yang dinukil dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih tidak lebih dari 11 rakaat tiap malam. Akan tetapi dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, di mana sahabat Umar melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat dengan mengajak para sahabat untuk berjamaah. Bahkan ada riwayat lain bahwa sholat tarawih dilaksanakan para penduduk Madinah 36 rakaat. Tentunya masing-masing riwayat ini memiliki dasar dan sanad yang kuat, sehingga
dijadikan dasar untuk pelaksanaan sholat tarawih itu sendiri. Maka bagaimana membahas ini secara tertib sesuai dengan perspektif historis, perspektif kejarahan, serta riwayat-riwayat yang dinukil dan dikutip oleh para sahabat dan tentunya para ulama sebagai dasar argumentasinya, kita akan diskusikan pada segmen berikutnya. Silakan Ustadz. Baik Bunda dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kita sudah menyimak paparan atau tausiah singkat dari beliau Ustadz Hasan Ubaidillah. Dan untuk membahas lebih dalam lagi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita Helmi dalam program spesial Jawa Post TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling menyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlol dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update makan wena setiap hari hanya di Jawa Post TV. Update terus makan wena hanya di Jawa Post TV. Lolos. Zodiak bersinar. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Masih bersama saya Cita dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Baik Bunda kalau misalkan mau tarawih itu Bunda milih mana? Yang cepat, super cepat, atau yang genah-genah? Sedang-sedang katanya. Kalau menurut saya sih tergantung usia ya, tergantung dengkul. Karena kepengennya cepet-cepet tapi dengkulnya
Gitu. Iya sih. Tapi kan kalau misalkan seandainya nih ya Bunda dengkulnya tidak kuat kan bisa dengan sambil duduk. Iya sih, tapi yo isin rek wong ajae cek kinyis-kinyis longgo. Apa Tapi, kata dunia? Kalau untuk usia-usia seperti Jelita. Nah, jelita. Jelang 50 tahun. Heeh. Agak susah kan buat gini. Kalau 50 tahun sih masih oke lah. Kalau 70 tahun kayaknya yang susah, Rio. Iya. Nah, tapi bunda-bunda di sini ada yang aslinya Jombang nggak? Ada. Yang asli Jombang ada nggak, Bunda? Nggak ada. Kenapa? Karena gini, Bunda Cita, Pak Ustadz. Yeah. Ini tuh di Jombang, Jawa Timur, itu ada masjid ya, pemirsa di rumah. Itu yang ngelakuin sholat tarawih ya, 23 rakaat. Gerakannya cepet, bacanya cepet, itu tuntas selesai dalam waktu 10 menit. Loh, aku ke sana arahnya, nggak ke sini kok. Tampias. Tapi tidak hanya di Jombang, Rio. Di mana? Di Blitar juga ada. Kalau gitu, kita saksikan video berikut ini. Yuk, coba kita lihat ya. Nah, ini coba. Perhatikan Bunda, ini Bunda. Sholat tarawih yang tak biasa di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Sholat tarawih di masjid ini dilakukan dengan bacaan yang cepat dan gerakan kilat. Bahkan 23 rakaat dalam sholat tarawih beserta witirnya ini mampu diselesaikan kurang dari 10 menit. Di masjid yang sudah berdiri sejak tahun 90-an ini, sholat tarawih super cepat secepat kilat ini sudah biasa dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Bahkan kegiatan itu sudah jadi tradisi turun-temurun saat Ramadan datang. Dan kilatnya pelaksanaan sholat tarawih di masjid itu membuat jemaahnya tak pernah sepi. Warga terlihat memenuhi seluruh bagian dalam dan luar masjid. Tak jarang warga bahkan ikut sholat di halaman rumah warga yang berdekatan dengan masjid. Bahkan sekarang tak hanya warga sekitar saja, terdapat sejumlah warga luar desa mulai dari kalangan muda dan dewasa yang juga lebih memilih sholat tarawih di masjid ini. Seperti ini dari mulai saya kecil, Pak. Tidak sampai 10 menit berarti, Pak ya? Ya alhamdulillah ya. Ya biasanya ini agak lambat, Mas. Biasanya agak cepat kan, apinya sakit. Nah, mulai dari saya kecil itu, Pak. Ya biasa, Mas, mulai dari kecil. Biasa, Pak ya? Iya. Kalau jumlah rokat sendiri sama seperti pada umumnya atau seperti apa? Ya sama seperti umumnya. Pikirnya 2 kali. Cuma ini cepat aja gitu, Pak ya? Ini terawih di masjid ini. Ya soalnya lebih memilih cepatnya itu enak. Memang udah biasa Pak ya? Ya sudah terbiasa. Ya alhamdulillah seperti biasanya dari tahun sebelumnya cepat kilat sekali. Seberapa lama ini tadi mengikuti terawih di masjid ini Pak? Perkiraan 7 menitan sampai 10 menit, cepat sekali. Tidak sampai kelelahan atau ada yang ketinggalan tadi Pak? Enggak? Alhamdulillah enggak ada, soalnya ya masih muda juga, sepuh-sepuh. Wah, ini kasihan setan kalau begini. Kenapa Bunda? Baru mau siap-siap goda, sholatnya udah selesai. Waduh, ini kayaknya seru banget. Ini dibutuhkan fisik yang kuat loh. Kalau enggak, wah, wes pusing. Iya, kan, migrain, iya, kambuh, ya toh. Bener. Pusing-pusing, bisa tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, semuanya ya, bisa. Enggak ada, susah buaya besar juga sekalian. Tapi Ustadz mohon izin, setahu Rio ya Ustadz ya, Al-Quran itu kan kalau baca panjang pendeknya itu berbeda kan, maknanya berbeda ya Ustadz ya. Setahu saya itu gitu Bunda. Sudah kayak Ustadz. Belum, ini masih jamaah. Belum Ustadz, ini baru Ustadzah. Ya belum, nggak ada. Tapi kalau untuk yang kayak cepat-cepat gitu loh Bunda Cita, kan berarti bacaannya aja beda. Mungkin ya. Gimana sih Ustadz laksanaan tarawih yang super kilat seperti ini? Tanggapannya Ustadz? Iya, jadi kita itu harus mengerti dulu tujuannya sholat untuk apa sih? Ya, untuk apa? Inna sholata lidzikri. Sholat itu untuk mengingat Allah sebagai sarana komunikasi hamba dengan penciptanya. Itu yang pertama. Maka di sini sholat itu ada aturannya, ada syarat dan ada rukunnya. Di antaranya membaca Fatihahnya harus benar. Kemudian geraknya hanya harus tumakninah. Dari sisi membaca Al-Qur'annya saja, khususnya Fatihah, dan dari sisi tumakninahnya saja, kira-kira dapat apa enggak? Maka disinilah kemudian kita selalu diingatkan oleh Allah
La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Janganlah kita itu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Ini bagaimana? Nah, jadi walaupun punya dasar argumentasi sendiri, tapi para ulama sepakat bahwa rukun sholat yang harus dibaca secara jelas dan fasih Fatihah ini harus ditunaikan, harus dilaksanakan. Kalau kita mau mengharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian sholat digabungkan dengan kalimat tarawih. Tarawih itu artinya sambil beristirahat, rehat di sela-sela kita sholat. Karena para sahabat dulu itu ketika sholat itu ya menggunakan bacaan-bacaan yang panjang. Karena rata-rata kan hafal Al-Quran. Dengan dilantunkan secara tartil, warotilil Qur'ana tartila. Sehingga di sela-sela itu istirahat. Sela-sela itu istirahat. Makanya kemudian pada masanya Khalifah Umar bin Khattab itu dinamakan sholat tarawih. Itu makna itu atau istilah itu lahir atau hadir ketika pada masa Umar bin Khattab. Baik, kalau pelaksanaan sholat tarawih dengan speed yang begitu cepat seperti itu dilakukan dengan alasan supaya menarik para jamaah supaya sholat di sini gitu, itu gimana Ustaz? Strategi marketing lah. Gitu. Ya betul. Sholat itu tidak untuk menarik atau tidak menarik, karena itu merupakan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya kita itu, untuk apa sih kita hidup? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan karena persoalan kita, di sana cepet di sana. Bukan. Bagaimana kita itu sholat, khususnya tadi ya, sholat wardu, sholat tarawih dengan baik, benar, sesuai dengan tuntunan syariat. Fenomena ini walaupun ada di sebagian masyarakat, ya tentunya kita penting sekali untuk melakukan edukasi, ya, melakukan dialog. Seperti apa kok? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Sholat tarawih dilakukan secara cepat seperti ini. Ya, baik. Kira-kira apa tujuan dan maksudnya seperti apa? Penting sekali, terutama pada tokoh-tokoh agama yang ada di daerah tersebut. Gitu. Tapi begini Ustadz, itu meskipun sudah ada teguran dan lain tetap saja berlangsung. Ya nek kepingin gak cepet ya di musola sebelah atau di masjid sebelah, semua sudah ada tempatnya masing-masing dan punya alasan masing-masing, punya dalil masing-masing. Nah kalau sudah tahu yang ini cepat ya gak usah ndek kene, karena sebagian juga ada yang tarawih itu kemudian trauma. Bismillahirrahmanirrahim. Kapok Kimari rakaat isya iki aku ngalih. Wah, alamat suwe ini kan gitu ya, benar-benar. Kamu juga kan? Iya, aku tuh kalau misalkan tarawih ya Bunda ya, aku tuh pengalaman pertama mengajarkan segalanya. Wah, lama ini. Besok gak tak baleni. Apalagi baca. Saya kira kan baca Yasin, waduh. Baca Yasin tiba Allahu Akbar. Ternyata cepet, kelihatannya Yasin Toha gitu. Saya kira mau bacanya panjang, Ustaz. Alif Lam Mim. Saya kira mau dibaca banyak, ternyata alif lam mim tok. Nah, kayak gitu gimana Ustaz? Ya, inilah ya menunjukkan bagaimana penghayatan kita terhadap agama, khususnya dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita itu sudah mengikrarkan diri sebagai orang yang beriman, ya, kemudian melaksanakan rukun Islam dengan sempurna, di antaranya ada sholat, termasuk tentunya sholat-sholat sunnah yang kita laksanakan, maka tentu tujuan kita sholat itu untuk ibadah. Ketika ada fenomena seperti ini, ya wes pokoknya pengen cepet nanggone kene, nggak cepet, itu pilihan-pilihan seperti itu tergantung bagaimana kapasitas kita. Karena al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Ya, tapi prinsipnya panjenengan semuanya itu sholat itu sebagai sarana komunikasi antara kita hamba dengan Kholiknya, penciptanya. Makanya ketika saya tidak bisa bayangkan ketika Rasulullah Mi'raj itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan salam at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu salam Rasulullah kepada Allah, dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa tumaknina, kita bisa
menapaktilasi jejak mi'rajnya Rasulullah dengan cepat seperti itu. Allah Akbar. Saya tidak bisa bayangkan apakah pikiran kita bisa khusyuk sampai ya itu tadi Ustadz, mumpung setannya masih siap-siap gitu loh, jadi nggak sampai goda, kita sudah selesai sholat. Baik Ustadz, jadi ini kan seru ini Ustadz ya untuk kita bahas. Untuk itu nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya ya Rio ya. Betul sekali. Ya, untuk itu saya Cita dan saya Rio Oliver masih dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah. Waalaikumsalam sallam Rabbi dul janan yakfi ya nural ahillah inna jariqan yakfi ya nural ahillah inna jariqan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan DPR tidak akan memanggil Kapolri untuk kasus kekerasan seksual anak di bawah umur dan penggunaan narkoba yang dilakukan mantan Kapolres Ngada. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdiji digeledah oleh Kejaksaan terkait kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Telah tiba saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Ramadan ceria, berkah. Masih bersama saya Cita dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah. Baik Ustadz, kita akhir-akhir ini kan sering melihat nih berseliweran di sosial media. Kalau misalkan kita itu traweh itu hanya sebagian saja di masjid, kemudian pulang untuk melanjutkan dan lain-lain. Apakah ini nanti tidak menggombosi semangat kita mumpung setahun sekali berada di bulan suci Ramadan ini Ustaz? Ya tentunya kita semuanya itu mendasarkan kepada apa yang diteladankan oleh Rasul. Masalah tergembosi atau tidak itu tergantung kapasitas keimanan masing-masing orang. Tapi begini, dalam riwayat yang dilukil oleh Imam Malik ya dalam kitab Al-Muwatta, ini dijelaskan seperti ini, bahwa Rasulullah itu melaksanakan tarawih pada tanggal 23 Ramadan itu di Masjid Nabawi. 23 Ramadan itu Rasulullah sholat, kemudian para sahabat juga ikut sholat. Tapi waktu itu fardan sendiri-sendiri, tidak jamaah, fardan sendiri-sendiri. Jangan kita bayangkan kemudian Rasulullah ngimami para sahabat itu tidak. Jadi Rasulullah
terlihat sholat, para sahabat kemudian sholat. Tapi tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Fardan, dilakukan sendiri-sendiri. Sholat tarawih itu pada awalnya dilakukan sendiri-sendiri. Waktu jamaah ya pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, nikmatul bid'ah hadza. Ini adalah nikmat-nikmatnya bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan sholat jamaah tarawih. Maka ketika tanggal 24 Rasulullah juga sholat di Masjid Nabawi, mas sahabat juga ikut. Kemudian 25 juga begitu. Tapi setelah malam 25, 26 Rasulullah tidak lagi sholat di masjid tapi di rumah. Setelah sholat subuh Rasulullah ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat Qiyamu Ramadan? Saat itu namanya Qiyamu Ramadan. Tidak melaksanakan Qiyamu Ramadan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, seandainya aku terus sholat bersama kalian, saya takut nanti dipersepsikan bahwa sholat ini wajib untukmu dan itu yang akan nanti memberatkan dirimu. Nah dari sinilah kemudian ya kita pahami bersama mengapa Rasulullah itu sebagian sholat malamnya dilakukan di rumah. Lah, hingga pada era sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin termasuk Abu Bakar, kemudian pada Khalifah Umar bin Khattab, kemudian ditertibkan. Kanan nas sallu miwara'i Umar bin Khattab salasa wa isrina rakaatan. Jadi 23 rakaat itu ada yang mengatakan isrina rakaatan fit tarawih, kemudian dijangkepi dengan witir 3 rakaat itu. Itu riwayat-riwayat yang disampaikan oleh sahabat Yazid dan beberapa sholawat yang dikutip oleh Al-Bujairimi dalam kitab Hasyiah Bujairimi Al-Khatib. Itu jelas di sana sebenarnya rinci. Cuma ketika dibaca satu-satu harus baca kitabnya supaya bisa cukup Ustadz itu yang melakukan. Oh gitu ya? Iya, Ustadz saja yang melakukan. Kita mah sari-sarinya saja ya Bunda ya. Ya, jadi sejarahnya seperti itu Bunda. Iya, baik. Kalau hikmah atau keutamaan dari sholat tarawih itu sendiri apa Ustadz? Yang jelas sholat tarawih itu para ulama bersepakat, ittifaqul ulama, bahwa yang disebut mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu adalah sholat tarawih. Jadi Qiyamu Ramadan itu sepakat ittifaq adalah sholat tarawih. Maka ya hikmah kemudian keistimewaan sholat tarawih itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan Sabar ini. Bu, habis ini buka puasa Bu. Yuk, ya nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Yang tiada kau ini asyik musahan mughramun wal madhu fanni ya fatrata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdiji digeledah oleh Kejaksaan terkait kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdiji digeledah oleh Kejaksaan terkait kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Nah, tidak terasa kita sudah berada di segmen yang terakhir, masih bersama saya Cita dan juga Rio dalam program spesial Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Olahraga Bunda. Iya. Oh, buka puasa biar Gak semangat. apa-apa. Rio, coba bayangkan ya, waktu itu Rasulullah Muhammad SAW sedang sholat. Hei, bayangkan. Iya. Kemudian para sahabat mengikuti, kan gitu. Kira-kira sahabat ini niatnya apa ya kok tiba-tiba mengikuti? Tanya Ustadz ya, singkat. Singkat. Gimana Ustadz? Ustadz? Ngintilin ya Bunda. Mengintilin. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah syariat. Ya. Karena apa? Ada riwayat, ada Al-Qur'an yang mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah dikatakan oleh Rasulullah itu mengikuti hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Maka kemudian definisi hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabi qaulan fi'lan wa takriran wa himmatan. Jadi yang disebut hadis yang sekarang kita jadikan argumentasi syariat setelah Al-Qur'an, itu apa yang disandarkan oleh Rasulullah baik berupa perkataan, kaulan, fi'lan, perbuatan, ya, takriron, penetapan atau himmatan, keinginan Rasulullah itu dijadikan hadis. Maka ketika Rasulullah sholat itu merupakan sunnah. Sunnah Rasul itu. Itu jadikan argumentasi bahwa ini adalah syariat. Gitu. Jadi tasyri' itu seperti itu. Ketika tidak ada penjelasan dalam Al-Quran, Rasulullah menjelaskan berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan Rasulullah. Maka ketika Rasul sholat, sahabat mengikuti. Baru setelah ikut tanya kepada Rasulullah. Gitu. Kan inamal amalu biniyat Ustaz. Iya, baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Di akhir segmen ini kita akan berikan Rio kesempatan. Betul. Biar bunda-bunda ini juga ada gawainya itu di sini. Yang pertama siapa Bunda? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nunu Idyasuti dari Al-Banjari Elmutia Sidoarjo. Oh, anak Ben. Banjari. Banjari. Ya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Hasan Ubaidillah. Begini Ustadz, terkait dengan yang tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwa Rasulullah pada masa Ramadan zaman dahulu kan sholat sendiri-sendiri ya. Terus pada saat itu belum disebutkan ada namanya sholat taraweh. Itu niatnya seperti apa ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Iya ya, kan dulu belum ada sholat tarawih. Iya, mirip yang kita tanyakan tadi. Sudah dijawab sama Ustadz, tapi boleh diberikan lebih spesifik lagi Ustadz. Jadi begini Mbak ya. Jadi ketika Rasulullah itu bersabda, man qoma Ramadhana, barang siapa berdiri itu melaksanakan sholat. Ya, Ramadhana pada bulan Ramadan. Ya, imanan wahtisaban karena iman dan karena hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka disinilah Rasulullah memberikan contoh qoma Ramadan atau qiyamu Ramadan itu seperti apa. Maka para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang dihimpun itu berkesimpulan atau menjelaskan bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan mulai setelah sholat isya ya sampai menjelang fajar. Menjelang fajar ya, sampai menjelang fajar. Itulah yang disebut qiyamu Ramadan.
Ya, jadi sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang subuh, fajar ya, menjelang subuh. Nah, terkait dengan ini Rasulullah memberikan contoh. Maka bagaimana Rasulullah itu sholat, kemudian sahabat juga sholat, niatnya seperti apa? Niatnya jelas itu qiyamu Ramadan. Ya, pertama, ini penting ya, terkait dengan niat, mahallun niat fil qalbi. Ya, jadi tempatnya niat itu ada di hati. Adapun talafut itu mengucapkan usolli fardol, fardol zuhri dan lain sebagainya, usolli fardol asri, talafut itu sunnah. Ya. Tapi mahallun niyah fil qalbi. Maka sahabat itu niat apa? Niat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan qiyamu Ramadan. Ya. Nah, seperti itu, Bunda. Baik. Terima kasih, karena, Bunda. Hadisnya itu ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Iya, tentu nanti oleh Rasulullah dijelaskan. Nanti tadi itu sholat ini, tadi itu sholat ini. Jadi nurutin aja dulu. Nah, itulah pentingnya kita. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya. Ya, sudah nyala, Bunda. Sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Dwi Nur Hayati dari Al Yasmin Sidoarjo. Yang mau saya tanyakan masih seputar taraweh dan witir. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan. Kenapa Ibu berbisik? Kencengin dikit bola. Begini Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan, witir dikatakan sebagai sholat penutup. Nah, ketika kita sholat taraweh, apakah kita tidak mengikuti sholat witir? Tidak mengikuti sholat witir saat kita taraweh, biar kita bisa melaksanakan sholat malam di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang terus berulang, Ustadz. Banyak sekali yang menanyakan seperti ini. Ya, memang ini didasarkan atas riwayat akhirus sholatakum bil witri. Jadi akhirnya sholat kalian dengan sholat yang ganjil. Makanya witir itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Itu witir. Tapi bagaimana ketika panjenengan tarawih kemudian ditutup dengan witir? Apa tidak kemudian boleh sholat-sholat? Boleh. Itu tidak menggugurkan witir yang panjenengan lakukan. Sehingga panjenengan ketika sudah sholat witir, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat hajat, sholat tasbih, ya di sepertiga malam, itu tidak mengugar witirnya. Dan itu diperbolehkan menurut jumhurul ulama, seperti itu. Jadi nggak masalah. Jadi pemaknaan akhirus sholatum bil witri itu dimaknai ya ditutup dengan witir begitu saja. Adapun dengan witirnya itu ketika selesai sholat tarawih itu tidak gugur, tetap tapi boleh melakukan sholat-sholat yang lain tanpa menambahkan sholat witir lagi di belakang. Tanpa menambahkan sholat witir lagi. Iya, nggak ada masalah Bunda. Mau witirnya bareng tarawih, mau nanti, jangan khawatir. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita maksimalkan, terutama kita bisa melakukan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini hanya bisa dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kok nek wis awal gak usah tarawih ya Bunda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang sudah hadir di studio Jawa Post TV. Bunda, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sehat terus semuanya. Amin. Rio, terima kasih. Ustadz, terima kasih. Teman-teman Elkisa, terima kasih. Dan juga seluruh kru, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Baik, sampai jumpa lagi. Saya Cita Helmi. Saya Rio Oliver di program spesial Ramadan Ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.